Semangat pagi para planters. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, kita bertemu kembali, di mana pada hari ini saya akan mengajak para planters bertukar pikiran, berbagi pengalaman, yang mana pada hari ini saya akan membahas topik tentang penunasan pelepah pada tanaman kelapa sawit. Penunasan pelepah pada tanaman kelapa sawit tujuannya itu untuk mendapatkan dan mempertahankan luas daun yang optimal dengan cara membuang daun-daun yang berlebih, membuang daun-daun yang mati, membuang daun-daun yang terkena penyakit, sehingga daun yang tersisa di tanaman ini adalah hanya daun-daun yang sehat saja, tetapi dengan jumlah yang optimal yang dibutuhkan oleh tanaman sesuai dengan umur tanaman. Nah, biasanya kita sering mendengar kata-kata LAI. LAI merupakan singkatan daripada Leaf Area Index, atau kalau kita bahasakan dengan bahasa kita adalah indeks luas daun. Jadi kalau indeks luas daun itu adalah perbandingan antara luas daun dan luas tanah. Angka daripada LAI, Leaf Area Index, itu berkisar antara 5 sampai 6. Tentunya timbul pertanyaan, untuk mendapatkan angka 5 sampai 6 tersebut ada 3 hal yang harus kita sesuaikan. Yang pertama, ini dilakukan pada saat pertama kali tanaman ini ditanam, yaitu dengan mengatur jarak tanam atau kerapatan tanaman. Yang kedua, langkah yang kita lakukan adalah mencukupkan hara yang dibutuhkan tanaman di areal pertanaman ini. Dan yang ketiga adalah melakukan penunasan sesuai dengan umur tanaman. Kalau 3 hal ini kita jaga, maka kita akan mendapatkan indeks luas daun yang optimal. Kalau sudah indeks luas daun yang optimal kita dapatkan, maka tanaman ini akan maksimal mengkonversi sinar matahari, hara tanah, dan air untuk diubah menjadi vegetatif tanaman dan buah. Sehingga saya terkadang di kebun sangat sedikit hati-hati di dalam menjaga daun ini, pelepah ini. Beberapa hal yang terkadang salah menurut saya, kita sering melakukan penunasan yang berlebihan dengan maksud, oh ya, biar nanti kita tidak capek-capek lagi menunas. Itu salah, itu sangat berbahaya. Timbul pula pertanyaannya, kalau begitu bagaimana kalau tanaman ini digondrongkan saja? Itu juga salah. Kalau tadi di awal saya jelaskan, tanaman ini harus dijaga pada kondisi indeks luas daun yang optimal, maka kalau dia kurang dari angka tersebut, ada beberapa risiko yang akan kita hadapi. Pertama, jika pelepahnya kurang, maka tanaman sudah dipastikan dia tidak akan mau menghasilkan bunga betina. Dia akan tetap menghasilkan bunga jantan sampai terpenuhi dulu jumlah optimal pelepahnya. Kalau satu spiral saja ada 8 pelepah, maka kita bisa menunggu hampir setahun untuk mendapatkan buah ini kembali. Jadi cukup berbahaya. Dan kalau dibiarkan gondrong juga berbahaya. Artinya pelepah-pelepah yang sudah tidak dibutuhkan
atau yang berlebihan dipelihara, itu juga berbahaya. Apa bahayanya? Yang pertama, penyerbukan buah pada tanaman kelapa sawit itu dibantu oleh dua pada umumnya. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, jika ini gondrong, maka proses penyerbukan itu akan terhalangi oleh lebatnya daun-daun ini. Dan yang kedua, dibantu oleh kumbang penyerbuk. Tetapi pada saat gondrong, tikus akan menyerang tanaman ini. Selain dia makan buah, dia juga akan memakan daripada si kumbang penyerbuk tadi yang berkembang biak di dalam bunga jantan tadi. Jadi akhirnya dengan tanaman gondrong kita akan mendapatkan buah-buah yang abnormal, ya, partenokarpi, buah yang bagian bawahnya banyak yang terserbuki, yang tidak jadi. Kemudian buahnya juga akan kecil-kecil karena terlalu banyak pelepah-pelepah yang ada di sini, sehingga makanan yang diambil oleh tanaman tadi terbagi banyak sekali. Ingat, jika dia masih menempel di sini dan masih hidup, maka dia akan tetap mendapatkan jatah makanan yang diambil oleh akar dari dalam tanah. Pertanyaannya, bagaimanakah kriteria untuk menentukan pelepah ini agar bisa kita jaga dalam kondisi yang optimal? Tadi kan ada 3. Karena hari ini topiknya tentang penunasan, saya hanya bahas topik tentang berkaitan sama penunasan. Untuk menetapkan jumlah ideal pelepah yang kita tinggalkan, itu dipengaruhi oleh umur tanaman. Sebelum kita lebih jauh membahas ini, perlu kita sepakati dulu apa kriterianya. Kriterianya kita ambil dengan istilah songgo panen. Kalau umur sawit kita kurang dari 7 tahun, maka songgo yang kita tetapkan itu adalah songgo 3. Apa itu songgo? Songgo itu adalah jumlah pelepah yang kita tinggalkan di bawah buah paling tertua yang akan dipanen berikutnya sebanyak 3 pelepah. Kalau umurnya 7 sampai 12 tahun, maka kita tetapkan songgo panennya songgo 2. Apa artinya? Kita pelihara 2 pelepah di bawah buah terbawah yang akan dipanen pada periode berikutnya sebanyak 2 pelepah. Kemudian songgo 1 ini diterapkan pada tanaman yang sudah berumur lebih dari 12 tahun. Apa artinya? Kita akan pelihara 1 pelepah di bawah buah terbawah yang akan dipanen pada periode berikutnya sebanyak 1 pelepah. Kalau lah seandainya bertanya kembali, Pak, bagaimana kalau buahnya tak ada? Apa kriteria tolak ukur kami? Nggak usah bingung. Kalau dia songgo 1, maka jumlah pelepahnya itu berjumlah 40 pelepah. Tanaman ini sudah dikasih oleh Tuhan bahwasanya luar biasa. 1 spiral, 1 lingkaran itu jumlah pelepahnya itu ada 8. Kalau kita mau menjaga di 40, maka kita peliharalah tingkatan spiralnya itu sebanyak 5 tingkat. Dari mana patokannya? Lihatlah di pelepah yang masih menjulang ke atas lurus seperti ini. Cari di sini yang sudah keluar sirip ikannya. Itulah patokan dari 1. Ambillah lurusannya. Kebetulan saya berada di tanaman yang spiralnya arah ke kiri. Ya, kita ambil dari ujung tadi yang masih tegak. Kita hitung 1. Turun ke bawahnya kembali 2.
3, 4, 5. Kalau dia 5 tingkatan spiralnya dikali 8, 40. Itulah songgo 1. Kalau songgo 2 berarti dia 6 tingkatan spiral. 6 dikali 8, 48. Kalau tadi 5 sampai di sini, 6 turun ke bawahnya. Maka 6 dikali 8, 48. Dari pelepah yang masih lurus ke atas. Kalau dia songgo 3, maka tingkatan spiralnya itu jatuh kepada spiral sampai kepada tingkat yang ke-7. 7 dikali 8 adalah 56 pelepah. Inilah pelepah yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Sehingga begitu tanaman ini sudah terjaga jumlah pelepahnya, hati-hati pada waktu panen berikutnya. Pemanen tidak boleh sembarangan lagi memotong pelepah dengan alasan buah kejepit. Tetapi kalau seandainya buah ini mau diambil panen, maka dia cukup membuang satu pelepah di bawahnya untuk tetap mempertahankan jumlah pelepah yang optimal. Itulah yang dikenal dengan program progress pruning. Penunasan ini bisa juga kita lakukan 9 bulan satu kali. Bahkan ada yang mungkin toleransinya hanya 1 tahun. Kenapa? Kalau sudah terlalu tinggi tingkatan pelepahnya di sini, ini akan menyulitkan pemanen di dalam mengambil buah. Kalau pemanen sudah sulit mengambil buah, kita sudah bisa dipastikan basis panen akan susah didapat. Jadi kesimpulannya adalah hati-hati di dalam mengelola pelepah tanaman. Tidak boleh sembarangan lagi. Jadi kita harus berusaha mempertahankan indeks luas daun sepanjang tanaman ini hidup. Demikian para planters, selamat bekerja. Saya ingatkan kembali, hati-hati di dalam menjaga tunasan pelepah. Jangan sampai over pruning dan jangan pula sampai gondrong. Semangat pagi, tetap semangat. Sampai ketemu di lain topik berikutnya.